Halo everyone, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories. Jangan lupa klik tombol lonceng di bawah dan subscribe channel ini agar tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Pada malam musim panas yang tampaknya biasa di bulan Agustus tahun 2013, di pinggiran kota Aurora, Colorado, terjadi kejahatan mengerikan yang mengejutkan bangsa dan membawa seorang wanita muda ke sorotan yang tidak terduga. Wanita muda itu bernama Isabella Guzman yang baru berusia 18 tahun. Ia menjadi terkenal karena membunuh ibunya sendiri yang bernama Yoon Mi Hoy. Ia membunuh dengan secara brutal. Yang terjadi selanjutnya adalah perjalanan gelap dari penyakit mental, drama pengadilan, dan ketenaran internet yang aneh. Tegangan di rumah keluarga Guzman sudah meningkat selama bertahun-tahun. Isabella yang dulu digambarkan oleh orang-orang terdekatnya sebagai orang yang manis dan baik hati telah berjuang dengan masalah perilaku sejak kecil. Saat berusia 7 tahun, ibunya mengirimnya untuk tinggal bersama ayah kandungnya yang bernama Robert Guzman. Dalam upaya putus asanya mengatasi ledakan emosi, dan ia kembali bersatu dengan ibunya beberapa tahun kemudian, tidak banyak mengurangi hubungan yang tidak baik itu. Pada Agustus tahun 2013, hubungan tersebut makin memburuk ke titik puncak. Menurut ayah tirinya, Ryan Hoy, Isabella menjadi semakin mengancam dan tidak hormat terhadap ibunya. Puncak ketegangan ini terjadi pada tanggal 27 Agustus ketika pertengkaran hebat berakhir dengan Isabella meludahi wajah ibunya. Ketakutan Yoon Mi Hoy membuatnya harus memanggil polisi. Lalu petugas pun tiba dan memperingatkan Isabella bahwa dia bisa diusir jika tidak mulai menghormati ibunya. Malam itu, Robert Guzman tiba di rumah, berharap bisa menenangkan putrinya. Dia mengingat percakapan yang tampaknya damai di halaman belakang, membahas rasa hormat dan nilai-nilai keluarga. Dia pergi dengan keyakinan bahwa dia telah membuat kemajuan. Semakin sedikit yang tahu, percakapan itu tidak mengubah jalannya peristiwa tragis yang akan terjadi. Malam berikutnya, sesuatu hal yang aneh terjadi menyelimuti rumah itu. Ryan Hoy bergegas naik setelah mendengar keributan hanya untuk menemukan pintu kamar mandi yang tertutup dengan Isabella mendorongnya dari dalam. Ketika darah merembes dari bawah pintu, kepanikan melanda. Dia berlari turun untuk menelpon 911. Setelah kembali, dia menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Yoon Mi Hoy terbaring telanjang di lantai, ditutupi luka tusukan dengan tongkat baseball di sampingnya. Keluar dari kamar mandi dengan pisau berdarah di tangannya dan tatapan yang kosong ke depan. Upaya putus asa Hoy untuk menyadarkan istrinya sia-sia. Dia sudah meninggal, menderita 79 luka tusukan. Pengejaran terhadap Isabella Guzman dimulai segera. Pihak berwenang memperingatkan publik bahwa dia bersenjata dan berbahaya. Pada sore berikutnya, mereka menemukannya di garasi parkir terdekat. Pakaiannya masih berlumuran darah dari ibunya. Intensitas kasus ini tidak berhenti di situ. Saat penyelidik menggali lebih dalam, mereka menemukan plot twist yang menambah lapisan kompleksitas pada kejahatan yang sudah mengerikan itu. Yang tersembunyi di kamar Isabella adalah jurnal yang penuh dengan gambar-gambar mengganggu dan pesan-pesan rahasia. Di antara entry tersebut, terdapat rencana rinci pembunuhan itu menunjukkan bahwa Isabella telah merenungkan tindakan ini selama berminggu-minggu, bahkan bukan berbulan-bulan. Salah satu entry yang menakutkan berbunyi, perbuatan ini harus dilakukan untuk membebaskan dunia dari kejahatan. Saat di pengadilan, perilaku Isabella sama mengganggunya. Pada 5 September tahun 2013, dia harus diseret dari selnya, dan begitu berada di ruang sidang, dia membuat wajah yang aneh ke kamera, nyeringai dan menunjuk matanya. Pembelaannya adalah tidak bersalah karena alasan kegilaan. Seorang dokter bersaksi bahwa Isabella menderita skizofrenia dan telah mengalami delusi selama bertahun-tahun. Dia percaya bahwa dia membunuh seorang wanita bernama Cecelia untuk menyelamatkan dunia. Jaksa wilayah George Brauchler menjelaskan kepada CBS 4 Denver bahwa kondisi mental Isabella
pada saat pembunuhan membuatnya tidak mampu memahami benar dan salah. Hakim menerima pembelaannya dan mengirimnya ke Colorado Mental Health Institute di Pueblo, memerintahkan dia untuk tinggal sampai dia tidak lagi menjadi ancaman bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 2020, Isabella Guzman menemukan dirinya di pusat fenomena internet yang aneh. Video dari penampilannya di pengadilan pada tahun 2013 mulai beredar di TikTok. Beberapa di antaranya diiringi lagu hit Sweet But Psycho oleh Ava Max. Ekspresi wajahnya yang aneh memikat penonton dan dia dengan cepat mengumpulkan basis penggemar. Komentar terus mengalir, mengagumi penampilannya dan berspekulasi tentang alasan dia membunuh ibunya. Satu kompilasi video dari sidang pengadilan menarik hampir 2 juta penonton. Sementara internet bergemuruh dengan ketertarikan. Namun Isabella tetap di lembaga kesehatan mental, menjalani terapi dan menyesuaikan pengobatannya. Pada November tahun 2020, dia mengajukan permohonan untuk dibebaskan, mengklaim bahwa dirinya sudah tidak lagi menjadi ancaman. Dan dia berkata, "Saya bukan diri saya sendiri ketika melakukan itu. Dan sejak saat itu, saya telah dipulihkan sepenuhnya. Saya tidak lagi sakit jiwa, saya bukan ancaman bagi diri saya sendiri ataupun orang lain." Dia juga mengungkapkan bertahun-tahun pelecehan dari ibunya, menyatakan bahwa kepergiannya dari saksi-saksi Yehova pada usia 14 tahun telah memperburuk situasi di rumah. Pada Juni 2021, Isabella diizinkan meninggalkan rumah sakit untuk sesi terapi karena ia menyesali tindakannya dan ia mengatakan, "Jika saya bisa mengubahnya atau jika saya bisa menariknya kembali, saya akan melakukannya." Namun plot twist dalam kisah Isabella tidak berakhir di sana. Ketika hiruk-pikuk media seputar ketenaran TikToknya tumbuh, begitu pula rasa ingin tahu publik tentang isi jurnalnya. Para ahli hukum berdebat, apakah isinya bisa mengarah pada evaluasi ulang kasusnya? Bisakah sifat pramediasi dari kejahatannya, seperti yang disarankan oleh jurnal itu, berarti dia lebih menyadari tindakannya daripada yang awalnya dipercaya? Dan hingga hari ini, Isabella Guzman tetap di Colorado Mental Health Institute di Pueblo, hidup dengan kenangan yang mengerikan dari tindakan mengerikan yang dilakukannya pada usia 18 tahun. Kisahnya adalah pengingat yang menakutkan tentang dampak menghancurkan dari penyakit mental yang tidak diobati dan arus bawah gelap yang dapat mengintai di balik kehidupan yang tampaknya biasa.